Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang review saham Indi, karena beberapa ada yang meminta ya untuk mereview saham ini. Jadi posisi Indi pada saat ini di harga 1545, dan saya membuat review ini pada tanggal 9 Januari 2024. Nah, perlu diketahui bahwasanya posisi saat ini Indika Energi itu pada masa transisi menurut kami. Kenapa? Karena gini, Indika dahulu ini sudah di presentasinya perusahaan Indika, dahulu ini berada pada aspek batu bara yang terintegrasi, mulai dari sumber dayanya, jasanya, sampai infrastrukturnya, jadi pembangkit tenaga listrik. Jadi seperti ini, dan Indika sudah menyampaikan bahwasanya masa depannya itu adalah ada di logistik, infrastruktur mineral, emas, metal, bisnis hijau, kendaraan listrik, solusi alam, Ventura digital, transformasi digital, ini server ya gambarnya, kemudian lain-lain. Jadi kalau saya membaca presentasi ini pada masa transisi, ini masih ada tapi sudah mulai bergeser ke sini. Nah, mari kita lihat pemegang sahamnya. Jadi Indika itu masyarakat hanya memegang 33%. Menurut kami cukup bagus. Nah, kemudian lalu lintas di saham ini lumayan ya, November itu sampai 1800, karena memang saham Indi ini jebloknya bukan main. Jadi bisa dikatakan pada posisi sangat murah ketika itu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini kan November ini kan jeblok. Nah, ini banyak yang akumulasi. Kemudian kita lihat pemasukannya, net income-nya dibanding perusahaan batubara lain ya, Indi ini paling parah. Kenapa? Karena penurunannya dari kuartal 3 2022 ke kuartal 3 2023 itu tinggal 5% aja. Anda bisa bandingkan lah dengan yang lain ya, ini paling parah. Rata-rata kan ada turun sepertiga, seperempat, setengah. Ini enggak, hanya tinggal 5% aja. Oleh sebab itu profitabilitasnya rendah ya, tidak begitu bagus menurut kami, hanya 1%. Bayangin loh, usaha batubara net profitnya 1%. Nah ya, salah satu alasannya lagi transisi tadi. Tapi kalau bicara valuasi, ingat, kalau bicara valuasi di antara saham batubara yang lain ini sangat murah. Bayangkan book value-nya 0,4, price to sales-nya 0,15, kemudian PER-nya trailing 12 month-nya 2, kalau annualize-nya 4. Jadi sangat murah lah. Kemudian kalau dari sisi keuangannya juga masih bagus lah, DER-nya 0,9 dan lain sebagainya. Nah, kalau efektivitas manajemennya cukup bagus ya. Ini return on capital employed-nya sampai 23%. Bagus lah. Dividen juga besar. Tapi menurut kami kalau Anda mengharap dividen dari perusahaan ini tahun depan, kayaknya tidak besar lah. Karena pemasukannya kan mengecil tadi, sangat mengecil. Nah, perlu kita ketahui dari laporan kuartal 3 ya, Indi ini komposisi yang di tahun 2023 itu batubara masih 71%. Ini jadi sekali lagi baru mau masa transisi, menurut kami seperti itu. Jadi masih posisinya masih besar ya, masih besar. Nah, kemudian ekspornya ke Cina paling besar ya, ekspornya ke Cina. Maka kalau Cina ada kabar buruk, bahaya juga ini. Yang berikutnya, apa yang akan dikembangkan oleh Indi? Yang pertama adalah emas. Memang rata-rata saham batubara itu ada ya beberapa yang ke emas, kayak United Tractor itu ke emas juga, bauksit ya, kemudian nikel ya,
Nah kemudian bisnis hijaunya apa? Ada tenaga surya, ada solusi berbasis alam, kemudian ada kendaraan listrik. Ini yang sangat sangat kencang digaungkan pada tahun 2023. Kemudian ini roda 2, kalau ini listrik komersial, Foxconn, Indica Motor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kalau melihat ini ke depan kita agak optimis ya. Kita agak optimis kalau ke depan, tapi untuk saat ini existing agak berat memang. Nah, bahkan Indica itu melakukan divestasi itu dari bisnis batubara. Ini udah divestasi nih. Jadi nyata sekali. Maka oleh sebab itu pada tahun ini kalau dibandingkan dengan perusahaan batubara lain yang terkenal ya, secara valuasi oke memang Indi itu termasuk yang paling murah ya. Ini Anda bisa lihat, bandingkan yang lain tuh PBV-nya nggak ada yang di bawah 0,5, semuanya 1 walaupun price to sales-nya masih di bawah 1 semua, tapi kalah sama Indi. Cuman kalau dibilang profitabilitasnya, ini kan gross, ini operating, ini net profit, kalah jauh Indi. Bayangkan dibandingkan unit traktor, ITMG, Adro, jauh ya. Oleh sebab itu bisa dikatakan kalau saat ini berat lah. Anda bisa lihat juga nih dari chartnya ya, foreign flow-nya turun terus, karena bisa dikatakan kalau nunggu jangka panjang banget ya lama juga. Akumulasi distribusi udah mulai agak naik sedikit, tapi masih belum ada tanda-tanda pembalikan yang jangka panjang. Nah ini bandamologinya ya, terjadi big akumulasi pada Januari. Anda lihat grafiknya itu kan naik sedikit ya. Nah kalau menurut kami secara valuasi oke, bagus, tapi kalau kinerja nggak begitulah ya, nggak begitu. Dibanding yang lain masih ada. Kalau prospek ya menurut kami mulai bagus, tapi belum kelihatan banget karena belum tercermin dari labanya kan, labanya masih segitu aja. Nah kalau versi kami, kalau Anda memandang ini ya mulai nyicil nggak apa-apa, tapi kalau untuk misalkan buy dalam jumlah besar, menurut kami enggak lah. Harga saat ini 1545, support kuat udah kelihatan di 1400. Posisi big money mulai akumulasi. Menurut kami akumulasinya ini karena sentimen batubara yang mulai naik ya, bukan karena prospek jangka panjangnya kalau menurut kami. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, segala risiko ditanggung sendiri oleh investor. Sampai ketemu lagi, selamat bagi pemegang Indi karena prospek kedepannya cukup lumayan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.